Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali belajar firman Tuhan bersama. Masih dalam topik seputar Nuh dan air bah, kita masuk bagian yang ketiga. Pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sering menjadi perdebatan, menjadi kontroversi, yang sering membuat orang jadi bertanya-tanya, apakah Alkitab kita itu benar, apakah Alkitab kita itu seutuhnya kebenaran, ataukah sebagian hanyalah sebuah legenda atau sebuah dongeng. Mari kita melihat beberapa hal tersebut. Ya. Yang pertama, apakah peristiwa air bah dan bahtera Nuh itu nyata, benar-benar terjadi, sebuah fakta sejarah yang terjadi di dunia ini, atau hanya sekedar dongeng yang dibuat oleh manusia di zaman dahulu untuk mengajarkan moralitas. Kemudian yang juga terkadang menimbulkan pertanyaan adalah mengenai pola makan, ya. Kok ada haram dan halal, ya? Apakah mengenai aturan makanan yang haram dan halal itu sudah ada di zaman Nuh, bahkan sebelumnya, atau baru ada di zaman bangsa Israel? Nah, hal-hal ini akan coba kita jawab, kita bahas, supaya kita tidak memiliki keraguan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat yang pertama mengenai peristiwa air bah dan bahtera Nuh ini nyata atau tidak. Untuk menjawab ini, yang pertama saya mau kemukakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang harus kita terima seutuhnya. Kita tidak bisa hanya menerima sebagian dan membuang sisanya. Tidak bisa demikian. Kalau kita percaya satu bagian, maka kita terima juga bagian yang lain. Lukas 24 ayat 44, kita akan baca. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan di situ Tuhan Yesus mengakui kebenaran dari kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itulah kitab suci perjanjian lama yang kesemuanya diakui oleh Tuhan Yesus, termasuk kitab Taurat Musa. Berarti Tuhan Yesus juga mengakui kebenaran kitab Kejadian di mana kisah Nuh dan air bah itu dituliskan. Karena kitab Kejadian juga adalah bagian dari kitab Taurat Musa. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengakuinya, jadi tidak perlu kita ragukan. Apa kata Paulus tentang firman Allah, tentang Alkitab? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Kitab suci kita, semuanya, segala tulisan di dalamnya diilhamkan oleh Allah. Alkitab yang adalah firman Allah diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Jadi
kita tidak perlu meragukan kebenaran Alkitab kita. Itu hal yang pertama, harus kita terima dulu. Kalau kita tidak bisa mengimani ini, maka pembahasan kita selanjutnya sebetulnya tidak ada gunanya. Jadi mari kita memiliki dasar yang teguh. Kita percaya Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah yang harus kita terima. Kita lihat berikutnya, ada bukti-bukti, ya. Salah satunya bukti geologis. Geologis artinya bukti dari bumi ini sendiri. Kita tahu bumi kita ini terdiri dari berbagai lapisan tanah dan batuan. Nah, di banyak tempat di seluruh bumi ini terjadi ada lapisan tanah dan batuan yang tercampur aduk. Ya. Jadi ada misalnya di Grand Canyon ditemukan di puncaknya ada lapisan tanah yang berasal dari lautan. Di atas puncak yang sangat tinggi, yang sangat jauh dari laut, ada lapisan tanah dan batuan dari lautan. Lah itu dari mana? Ya. Seperti itu terjadi di banyak tempat. Tadinya orang mengira, oh lapisan tanah itu, oh pasti yang paling bawah itu yang paling tua, lalu lapisan tanah yang paling atas yang paling baru. Tetapi kenyataan juga itu tercampur aduk. Tidak seperti itu kenyataannya. Mengapa bisa demikian? Kenapa bisa tahu? Dari fosil. Saudara tahu fosil itu sisa dari makhluk hidup zaman dulu yang terjebak di dalam tanah, terkubur, lalu mengeras, membatu, sehingga masih bisa dilihat bentuknya hingga sekarang. Nah, fosil-fosil itu bercampur aduk. Ada di satu lapisan tanah ditemukan fosil dari hewan-hewan lautan maupun dari makhluk-makhluk daratan. Di satu lapisan tanah. Nah itu tidak masuk akal. Siapa yang mencampur adukkan? Lalu fosil dari makhluk yang dikira dulunya itu makhluk purbakala sejak jutaan tahun yang lalu, kok bercampur dengan fosil makhluk yang lebih modern, yang seharusnya tidak terlalu tua. Nah, apakah memang makhluk purbakala itu sejak jutaan tahun yang lalu? Ternyata sebetulnya juga tidak demikian. Ya. Jadi fosil dan lapisan tanah bercampur aduk. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena air bah. Bayangkan bencana banjir yang biasa terjadi saat ini, yang skalanya tidak global, yang hanya di satu wilayah, itu bisa memutarbalikkan lapisan tanah. Apalagi banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Kira-kira seperti apa dahsyatnya? Jadi tanah di bumi ini pasti terangkat, terobrak-abrik, terjungkir balik. Nah, itulah yang terjadi dan buktinya bisa dilihat di bumi ini. Kemudian ada bukti lain yaitu bukti kultural. Bukti dari budaya. Apa ini? Ada berbagai legenda kuno di dunia mengenai banjir besar. Dan semuanya memiliki kemiripan. Ya, di daerah Mesopotamia ada sebuah kisah yang terkenal
namanya kisah tentang Gilgamesh. Di situ dikisahkan terjadi banjir besar. Mirip sekali dengan kisah di dalam Alkitab. Tetapi nuansanya jauh berbeda. Lalu ada lagi kisah yang menceritakan banjir besar di Cina. Ada juga yang menceritakan di situ ada 8 dewa yang naik perahu mengarungi banjir. Kok jumlahnya 8? Yang masuk Bahtera Nuh ada berapa orang? 8 juga. Jadi ada kemiripan-kemiripan tapi juga berbeda. Nah, apa artinya ini? Mengapa hampir di seluruh dunia ada legenda tentang banjir besar? Artinya, manusia sebetulnya memiliki memori atau ingatan global. Suatu ingatan yang dimiliki oleh hampir semua budaya di dunia tentang banjir besar yang melanda bumi. Nah, karena kisah itu kemudian diteruskan di dalam berbagai budaya yang berbeda, maka ceritanya juga jadi berbeda-beda, tidak persis seperti aslinya. Seperti tadi yang saya sebutkan di Mesopotamia tentang kisah Gilgamesh, di situ diceritakan ada konflik antara dewa-dewa juga. Jadi tidak hanya ada satu Allah, tetapi ada banyak dewa. Kemudian yang masuk di dalam kapal, dalam bahtera bukan hanya satu keluarga. Nah, seperti itu, ada perbedaan-perbedaan. Nah, istimewanya kita bisa percaya bahwa Alkitab kita adalah sumber yang asli. Loh, kok bisa? Kenapa? Kok Alkitab bisa kita percaya dibandingkan legenda di dunia ini? Kan sama-sama cerita kuno. Kok bisa kita tahu Alkitab kita yang benar, sedangkan yang lainnya itu sudah tidak murni lagi? Nah, kita bandingkan. Alkitab kita secara keseluruhan itu berkesinambungan dan konsisten. Ada satu tema besarnya. Kisah air bah di kitab Kejadian itu tidak menyimpang dari keseluruhan isi Alkitab. Allah hanya ada satu. Sedangkan di dalam kisah-kisah yang lain kebanyakan nuansanya politeistik, artinya ada berbagai macam dewa-dewa yang terlibat. Kemudian untuk apa terjadinya banjir itu? Wah, legenda-legenda yang beredar di dunia ini bisa punya berbagai macam alasan. Tetapi Alkitab kita punya satu penjelasan, yaitu itu semua adalah akibat kejahatan manusia. Dan banjir itu, seperti minggu lalu kita bahas, terjadi untuk menjaga suatu jalur pewarisan perjanjian dari Allah. Nah, ini yang tidak ada di dalam kisah-kisah legenda lain di dunia tentang banjir besar. Jadi dari sini kita bisa tahu mana sumber yang asli. Kemudian kita melihat tentang Bahtera Nuh sekarang. Bahtera Nuh ini sering menimbulkan pertanyaan juga. Masuk akalkah Bahtera itu? Apakah benar Bahtera itu cukup besar, bisa mengapung, dan bisa menampung begitu banyak hewan-hewan? Kita lihat dulu ukurannya. Ukurannya cukup besar. Dan proporsinya masuk akal untuk sebuah kapal. Panjangnya 155 meter kira-kira.
3 pesawat antariksa masih kurang panjang sedikit lagi dibandingkan kapalnya Nuh ini. Panjang 155 meter. Tingginya berapa? Kira-kira 15 meter. Itu setara dengan rumah tingkat 4 atau 5. Ya. Jadi ukurannya besar. Kapasitasnya berapa? Kalau dibandingkan dengan kontainer zaman sekarang, kontainer pengangkutan barang, itu bisa memuat sekitar 450 kontainer besar. Kalau dihitung berapa jumlah hewan yang bisa masuk, sumpama kita pakai ukurannya domba, itu bisa 120.000 ekor domba lebih masuk di dalam bahtera. Jadi kapasitas bahtera Nuh memang besar dan ukurannya memang dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Kemudian apakah bisa hewan-hewan itu masuk semua? Ada berapa juta macam hewan di dunia ini? Apa ya semua bisa masuk, walaupun dari setiap jenis binatang diambil sepasang-sepasang, apa bisa masuk semua? Nah, sekarang kita perlu perhatikan Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Nah, perhatikan kata jenis di situ. Kata jenis di situ adalah jenis secara umum. Maksudnya begini, harimau. Harimau di Asia ini ada berapa macam? Ada harimau India, ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa, di Kalimantan ada harimau yang lain lagi, ada macam-macam harimau. Di Cina sana, di Siberia ada harimau yang lain lagi. Itu yang dalam ilmu biologi disebut spesies atau subspesies. Harimau aja ada macam-macam. Nah, di sini tidak semua jenis sampai tidak semua spesies atau subspesies hewan itu masuk ke dalam bahtera. Tidak perlu. Cukup yang mewakili jenisnya, golongannya yang masuk ke dalam bahtera. Loh, mengapa begitu? Ya, kita harus sadar. Jenis hewan itu sejak Tuhan menciptakan tentu berkembang, bertambah banyak. Yang masih ingat pelajaran tentang genetika, sifat dari keturunan itu bisa berubah, bisa menghasilkan jenis-jenis yang baru. Nah, ketika zaman Nuh ini, mungkin jumlah jenis hewan belum sebanyak sekarang. Lalu ketika dari tiap golongan hewan diambil perwakilan sepasang-sepasang, kemudian nanti setelah air bah surut, mereka keluar dari bahtera, mereka berkembang biak, hasil keturunan mereka bisa bermacam-macam lagi. Sampai memenuhi bumi dengan berbagai macam spesies, berbagai macam jenis hewan. Seperti tadi saya katakan, harimau aja ada banyak macamnya, kucing ada banyak macamnya, anjing ada begitu banyak macamnya anjing. Ya. Lalu kemudian kita lihat, nah sekarang tentang pola makan. Kalau itu tadi tentang
Bahtera Nuh dan air bah itu mungkinkah benar terjadi? Ya, mungkin terjadi. Bukan mungkin, itu adalah suatu sejarah, fakta sejarah. Ya, bukan kemungkinan lagi, pasti terjadi. Nah, sekarang tentang kontradiksi dalam hal pola makan. Kok di kitab Kejadian pasal 6-9 sudah ada muncul tentang haram dan tidak haram. Nah, kita lihat dulu pola makan manusia sebelum air bah. Kejadian 1 ayat 29-30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Perhatikan baik-baik, manusia ketika diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk makan makanan nabati, makanan dari tumbuhan. Ya, jadi vegetarian. Manusia diciptakan sebagai herbivora, bukan omnivora. Kemudian di ayat 30 tadi bahkan dikatakan kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi zaman dulu singa pun makannya mungkin rumput. Singa nggak makan rusa. Ya. Jadi sebelum air bah tidak ada penumpahan darah untuk makanan. Artinya tidak ada yang makan makanan hewani. Semuanya vegetarian. Ketika di dalam bahtera bagaimana? Kejadian 6 ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Perhatikan, jadi Nuh disuruh membawa bekal. Apa yang dapat dimakan. Apa yang dimakan Nuh? Jelas makanan nabati. Buah, biji-bijian, sayuran. Dikatakan kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Siapa mereka? Binatang-binatang. Jadi Nuh dan hewan-hewan di dalam bahtera makannya makanan nabati. Nah, tapi apa yang terjadi setelah air bah surut? Kejadian 9 ayat 3-5. Perhatikan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi Allah memberikan kepada Nuh hewan-hewan juga sebagai makanannya. Jadi sejak itu manusia boleh makan daging. Tapi ada syaratnya. Ayat 14. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Apa artinya? Artinya hewan yang hendak dimakan itu harus disembelih, dikeluarkan darahnya. Nah, ada orang yang membunuh hewan untuk dimakan tapi dengan cara tidak ditumpahkan darahnya. Di beberapa daerah ada misalnya dengan cara kepalanya dipukul dengan batu. Nah, itu nggak boleh.
Di sini jelas aturannya. Darahnya harus dikeluarkan. Hewan itu harus mati. Jadi tidak boleh makan binatang yang masih hidup. Harus mati. Ya. Lalu ayat yang 5 perhatikan baik-baik. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, siapa kamu di sini? Nuh dan keluarganya, yaitu manusia. Dikatakan, aku akan menuntut balasnya. Jadi darah manusia tidak boleh ditumpahkan. Dikatakan Tuhan akan membalasnya. Dari siapa? Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi di sini kita bisa lihat binatang pun mulai menumpahkan darah. Sesama binatang dipersilahkan. Tetapi binatang tidak boleh menumpahkan darah manusia. Demikian juga manusia tidak boleh menumpahkan darah sesamanya. Nah, di sini perhatikan mengenai darah. Kenapa kok begitu penting? Dikatakan darah itu harus dikeluarkan sebelum hewan itu diolah menjadi makanan. Dan darah manusia itu diperhitungkan oleh Tuhan, tidak boleh ditumpahkan. Artinya manusia tidak boleh dibunuh. Mengapa demikian? Darah itu adalah tanda perjanjian Allah. Ingat, ketika manusia berdosa, Allah menumpahkan darah hewan sebagai korban, di mana kulitnya kemudian dijadikan pakaian untuk manusia. Darah juga menjadi syarat untuk korban persembahan, harus ada penumpahan darah. Jadi darah itu tidak diperlakukan sembarangan. Ya, apalagi darah manusia. Tidak boleh. Nah, sekarang mengenai haram dan tidak haram. Mari kita baca Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Nah, ketika binatang-binatang dikumpulkan akan masuk ke bahtera, kenapa ada pembedaan yang haram dan yang tidak haram? Katanya manusia belum makan hewan. Mengapa harus ada haram dan tidak haram? Apa hubungannya? Apa urusannya? Nah, untuk mengerti itu kita lihat Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kalau dilihat di sini berarti pembedaan haram dan tidak haram bukan soal makanan, tetapi soal kelayakannya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas mezbah bagi Tuhan. Nah, seperti kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu mengenai Kain dan Habel dan persembahan mereka, kita sudah tahu bahwa Allah telah mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya mempersembahkan korban. Ada tata caranya, tidak sembarangan. Dan ternyata ada
penentuan hewan apa yang boleh dipersembahkan. Jadi tidak sembarangan hewan dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa begitu? Ya, itu haknya Tuhan untuk memilih. Ya. Ada hewan yang boleh dipersembahkan dan ada yang tidak. Lalu setelah air bah dan kemudian manusia boleh makan daging hewan, apakah ada aturan haram dan tidak haram soal daging yang dijadikan makanan? Mari kita baca Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, perhatikan di situ yang saya garis bawahi. Segala yang bergerak. Semuanya itu. Ya. Jadi ketika itu belum ada aturan haram dan tidak haram soal daging hewan yang akan dimakan. Nah, aturan ini ada lebih dulu sebelum aturan haram dan tidak haram dalam Taurat yang disampaikan untuk bangsa Israel. Ya, aturan haram dan tidak haram dalam hal makanan, terutama dari daging, itu baru ditetapkan Tuhan di Gunung Sinai khusus bagi bangsa Israel. Apa saja yang tidak boleh dimakan? Banyak. Mungkin yang kita semua tahu, babi. Ya, orang Israel nggak makan babi. Tapi nggak cuma babi. Kelinci juga nggak boleh. Anjing nggak boleh. Ikan, hanya ikan yang bersisik yang boleh dimakan. Yang bersirip dan bersisik. Jadi seperti lele, belut tidak boleh dimakan. Lumba-lumba, paus tidak boleh dimakan. Ya. Kepiting, udang, kerang tidak boleh dimakan. Ya, tetapi aturan itu baru ada setelah peristiwa di Gunung Sinai. Aturan itu diberikan untuk bangsa Israel. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita ikut aturan yang mana? Yuk kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 19 sampai 20. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Bangsa-bangsa lain di sini maksudnya bukan orang Israel. Ya. Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, perhatikan yang saya garis bawahi itu. Mirip dengan perintah Allah kepada Nuh kan? Jadi yang diberlakukan bagi kita yang bukan dari bangsa Israel, aturan yang berlaku untuk Nuh dan orang-orang lain. Bahkan bagi orang Israel sendiri memang mereka memberlakukan demikian. Hukum Taurat itu hanya boleh diberlakukan bagi orang Yahudi, orang Israel. Tidak boleh diberlakukan untuk orang yang bukan Yahudi. Untuk orang bukan Yahudi yang diberlakukan adalah aturan Nuh. Nah, soal itu sudah kita singgung sedikit minggu lalu ya. Nah,
Jadi mengenai dua pertanyaan ini seputar air bah, Bahtera-Nuh, dan juga soal makanan, saya harap sudah bisa terjawab dengan jelas. Nah, lalu apa kesimpulan kita dari pelajaran hari ini? Kesimpulan kita yang pertama, Alkitab itu memiliki alur yang konsisten dan berkesinambungan. Ya, Alkitab kita yang ditulis dalam kurun waktu berabad-abad ternyata memiliki alur yang bisa konsisten dan berkesinambungan, tidak bertolak belakang. Padahal yang menuliskan adalah banyak orang. Sambung menyambung, semuanya menjadi satu. Mengapa bisa demikian? Karena sesungguhnya Alkitab itu adalah firman Allah, diilhamkan oleh Allah sendiri. Sehingga di dalam Alkitab itu tidak ada kesalahan. Alkitab itu sempurna. Oleh karena itu Alkitab harus diterima seutuhnya. Kalau kita tidak bisa percaya akan kisah Nuh dan air bah, maka kita sebetulnya tidak bisa percaya juga mengenai Tuhan Yesus. Jadi kalau mau terima satu harus terima semua. Kalau kita tidak bisa terima tentang Nuh, bagaimana kita mau percaya tentang Adam? Bagaimana kita mau percaya tentang Abraham? Nah, jadi kita harus menerima firman Tuhan seutuhnya. Mari kita baca dua ayat penutup. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Karena firman Allah itu benar, mari kita lakukan tepat. Kita lakukan dengan benar. Kemudian Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ini Daud yang mengatakan, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Di mana Tuhan menunjukkan jalan-jalannya? Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita. Akhir kata, terimalah firman Allah, Alkitab kita sebagai harta yang berharga, pelihara dengan baik, lakukanlah dengan segenap hati, maka engkau akan hidup. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi diskusi.